permatanya orang hidup adalah etika, adalah tata krama, adalah sopan santun. Perhiasan manusia dalam hidup adalah tata krama atau adab. Jadi orang yang menuntut ilmu kudu duwe adab, duwe tata krama, kudu duwe sopan santun, dan juga harus menghargai pada orang lain. Kudu. Lale gak duwe tata krama, siapapun mereka, kalau tidak punya tata krama, tidak punya adab, sehebat apapun mereka, siapapun mereka lagi gak duwe tata krama, kamu hidup dimanapun akan dikucilkan oleh lingkunganmu, tidak akan disukai oleh orang-orang di sekitarmu, dan kamu pasti akan susah, nelongso, sengsara sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, khususnya Mbah Yai Aman sinten asmane lengkapipun? Mbah Yai Aman sinten iki? Wes pokoke mboten apal Mbah Yai Aman, dan kiai-kiai lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang selalu kami ikuti apa yang jadi dawuh-dawuhnya. Iku mboten apal kuwatah ya. Nah, kuwatah nggih. Juga kepada terhormat Bayi Anwar Sotik, nah, ketua PCNU, berarti ketua cabang juga hadir, ketua PCNU Oki beserta jajarannya. Terus bentar, juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kesupen, Pak Pas ini dari tokoh Hindu, dari Pak Markus Kasminto dari tokoh Katolik. Nah, ini yang Protestan tadi saya tanyakan belum hadir atau memang tidak hadir. Dan juga kepada ini dijamak dari panek Kapolsek, camat, kalau dulu Muspika, sekarang ya Forko Pimcam. Kalau kabupaten atau kota itu Forko Pimda, kalau dulu Muspida. Jadi Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat itu dijamak singkat kepada yang terhormat Forkopimca, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Terus mau saya kedap wadah ketinggalan, makanya saya bela diri juga belum saya sebut, nanti aduh wah tambah kabur ini ya, nggak mau disebut ini, berarti nggak mau disebut ini kabur. Sedap. Dan juga kepada saudaraku yang tercinta dari perguruan bela diri SH Terate, ya, dari perguruan bela diri Kerasakti, dari perguruan bela diri WL Wong Lugu, dari perguruan PP Paku Banten, dari perguruan bela diri Pagar Nusa maupun Gasmi. Atau mungkin kalau yang belum kesebut tolong saya diingatkan. Jadi nanti biar tidak terjadi kecemburuan sosial dan biar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, sudah disebut semua ya, ini yang perguruan bela diri sudah ya. Ya, karena di bawah IPSI, kalau di Jawa kan banyak, ada Pandan Aran, ada Perisai Diri, ada Asad Persinas dari LDII, terus ada lagi apa banyak itu. Perisai Diri, ya itu ya Perisai Diri ada juga. Terus Setia Hati
Winongo, banyak kalau di Jawa ya. Ada 13 atau 14 kalau di bawah IPSI Kota Kediri, dan saya juga termasuk pengurus IPSI Kota Kediri. Ya, saya juga pengurus IPSI Kota Kediri. Saya di bidang rohani. Ya, saya di bidang kerohanian di IPSI Kota Kediri. Kalau sebelumnya saya di bidang seni budaya di IPSI Kota Kediri. Sedangkan saya di Paganusa, saya kemarin di Departemen Hukum DPP. Jadi menangani kasus-kasus yang terkait hukum, koordinasinya dengan pihak kepolisian, dengan reskrim dan penyidik seluruh Indonesia. Saya punya kewenangan kemarin. Sekarang saya digeser di penasihat DPP, kumpul dengan Pak Ahmad Basaroh dari PDI Perjuangan yang MPR itu, ya penasihat. Kalau ketuanya itu dari Nabil Harun untuk yang Paganusa itu ketika di Lirboyo, ini tambahan cerita, ketika di Lirboyo itu murid saya yang mengajar saya, sekarang jadi DPR RI PDI Perjuangan Komisi 9 Komisi Covid, dapilnya sama dengan cucu Bung Karno yaitu Mbak Puan ya, dapilnya Klaten ya, itu Nabil. Kecuali itu Nabil Harun itu juga di PBIPSI jadi wakil ketuanya Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto ya. Jadi harus lengkap ya. Sedangkan saya di Paganusa itu ya apa, penasihat bersama Pak Ahmad Basaroh itu MPR dan PDI Perjuangan. Sedangkan di Gasminya ketua umumnya kakak saya sendiri. Saya sebagai jubir DPP, jubir nasional di bidang organisasi, bidang politik, bidang strategi dan hukum kalau di Kasmi ya. Jadi ada kaitan hukum. Kalau daerah sudah agak bisa nangani, langsung nanti ke pusat saya. Otomatis kalau kita bicara hukum, koordinasinya nanti pasti Mabes Polri, Polda, Polres, bawahnya lagi Polsek, ya begitu. Otomatis koordinasinya gitu. Kalau seandainya, mohon maaf nih tambahan ya, Pak Pansidi tambahan mawon, kalau ada mungkin polisi yang tidak profesional, otomatis kita koordinasi dengan Propam. Kalau ada marinir yang tidak profesional, kita koordinasinya dengan Pomal. Kalau ada angkatan darat yang tidak profesional, seandainya kita koordinasinya dengan Denpom. Jadi ada jalurnya masing-masing ya. Kita nggak bisa untuk memberi sanksi pada mereka, tapi kita punya jalur akses semuanya, pimpinan-pimpinan yang bisa untuk memberi sanksi pada anggota-anggota itu tadi, punya akses, tapi kita nggak punya kemenangan untuk itu. Yang punya ya komandannya dewe-dewe ya begitu. Tadi kalau polisi Propam, kalau marinir Pomal, kalau angkatan darat ya Denpom. Terus dan juga kepada hadirin hadirat, ibu-ibu pecinta pengajian yang selalu kami cintai, dan juga kepada anakku yatim-yatim, semoga selalu diberi pertolongan Allah, diberi kekuatan Allah, diberi kesabaran dalam hidupnya ya. Langsung mawon sekarang nggih. Sudah gak ada yang ketinggalan ini. Bansernya udah tak sebut. Wah, ini sing awal pada yang terhormat saudaraku saudara tua Banser, kepada yang terhormat saudara tuaku muslimat kalau nggak salah itu lahirnya lebih awal 29 Maret 46, setelah itu jadi Banom, setelah ke Muktamar NU ke-19 di Palembang tuh, tahun berapa itu, 52 atau 50 itu ya, mulai jadi Banom. Kalau pertama didirikan di Purwokerto untuk muslimat itu saudara tua kita. Kalau Gasmi 11 Januari 66, kalau Paganusa 3 Januari 86. Jadi Paganusa dan Gasmi perlu berguru pada muslimat atau Banser, kakak tua atau saudara tua kita ya. Kita harus berguru pada muslimat dan Banser karena mereka lebih sepuh ya. Langsung mawon pertama di siang ini, pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga pada siang ini kita dapat bersilaturahim tanpa halangan suatu apapun. Semoga silaturahim kita ini membawa berkah, manfaat fid dini wa dunya akhirah, amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
Beliaulah satu-satunya utusan Allah, utusan Tuhan yang selalu kita nantikan syafaatnya. Kita semua yang ada di sini semoga termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada panitia, kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ini kelasnya bukan maidoh hasanah. Kalau maidoh hasanah ya aman. Kalau saya sifatnya share atau tukar informasi, ya tukar informasi. Karena ini ya situasi perkembangan terus. Ini pra-pilpres, kita harus juga sharing informasi. Dan nanti belum ada yang kelewatan, yaitu bapak-bapak dari dewan atau legislatif ya, Oki yang selalu kami hormati tadi ya. Terus mana lagi ya, MPC beserta jajarannya, MPC NU, kalau di Paganusa kan PAC, di NU MPC ya. Dalam rangkanya apa ini peringatan Muharram Bersih Desa dan HUT Desa ke-47 serta santunan yatim piatu ini, kami ingin menyampaikan ini nanti terkait ilmu, terkait kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan, konsep dari Nabi Muhammad terkait kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, dan juga terkait kehebatan kiai, keistimewaan kiai. Dan yang terakhir nanti kami ingin menyampaikan terkait nasionalisme atau terkait kebangsaan. Karena ini pra-pilpres, tensi semakin naik, itu nanti terkait nasionalisme atau kebangsaan perlu kami sampaikan biar tidak ada yang kena dampak hukum. Jadi perlu pencerahan kadang ya terkait hukum juga. Sebelum mulai ke sana, ya ini sebagai pembuka yang terkait anak yatim piatu tadi, saya teringat ya, di kitab Tangkeh as-sodaqatu taf'ul bala wa tutawwilul umroh. Kalau kita mau sodakoh, apalagi ke anak yatim piatu, wah lebih dahsyat, lebih hebat. Yang paling utama kalau yatim piatu 10 surah. Ini mboten urut, mboten napa-napa nggih. Ngaputene. Jadi jenengan purun sodakoh, apalagi teng yatim piatu, taf'ul bala wa tutawwilul umroh. Itu bisa menghindarkan dari kepedihan, bisa menghilangkan dari kesusahan, bisa menghindarkan dari musibah atau malapetaka, bisa menghindarkan dari problem-problem semua yang dalam yang akan hilang lantaran sedekah. Wa tutawwilul umroh, apalagi dengan anak yatim, juga bisa menjadikan lantaran umur jenengan jadi panjang. Ya, ini as-sedaqatu taful bala wa tutawwilul umroh. Niki terkait anak yatim. Napa malah sedekah datang anak yatim? Oh, masya Allah luar biasa. Yang paling utama 10 Muharram, tapi di hari-hari yang lain pun juga boleh. Nah, di hari-hari yang lain pun juga boleh. Kayak kados akikah niku lho. Yang saya niki tambahan enggak apa-apa ini. Nggih Pak Pan Siti. Lek akikah itu paling utama. Hari ke-7 diberi nama diakekoi paling utama, tapi hari-hari yang lain tidak apa-apa. Nah itu juga terkait santunan yatim piatu paling utama 10 Muharram, tapi hari-hari yang lain juga boleh. Tapi lebih ibarat pahala yang paling besar pada diwujud nih. 10 Muharram istilahnya pahalanya wah, gajarannya dirupane nih helikopter apa jet. Lalu sing bulan-bulan yang lain ya kelas sedan paling apa Avanza. Perbedaannya cuma seperti itu. Sekarang langsung masuk arah terkait ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, biar kita cepat sukses akan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu, biar cepat sukses, ada 6 perkara yang mengambil peranan penting. Didawuhkan di kitab Alala, alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amajmu ihabi bayani elingo ta'asil ilmu angeng nempor koro bakal tak ceritake kumpule kanti pertelo dukain wakir sinwas tibarin wa pulhotin wa irsadi ustadin wa tuliz zamani rupa
dawane limpat lobo sobar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane anil marila tasal wasal angkorinihi wa inna qarina bil muqarini yak tadi. Kalau yang ini ilmu intel, tapi kadang intel tidak tahu. Jotakon sangka wong siji takono kancane. Ini ilmu intel ketika menangkap tersangka untuk pengembangan kasus. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana temene kanca manut kang ngancani. Kan pengembangan kasus begitu, nggak bisa itu langsung lewat temannya, karena jotakon sangka wong siji takono kancane krana temene kanca manut kang ngancani. Jadi ada 6 perkara yang mengambil peranan penting ketika sampean-sampean menuntut ilmu. Yang pertama adalah limpat, punya akal yang cerdas. Nomor 1 punya akal yang cerdas. Tapi walaupun cerdas kaya apa, lek gak mau belajar ya tetap bodoh. Karena didawuhkan di kitab Abi Jamroh, al ilmu bitalum. Kamu ingin punya ilmu apapun, punya ilmu masalah pilot, masalah nakoda, apa ingin bengkel mobil atau apapun, pokoknya kamu inginkan ilmu apapun, al ilmu bitalum, kamu harus belajar. Le ora belajar ya tidak bisa. Ini dawuhnya Mbak Abi Jamroh. Sampai le pengen ilmu apapun ya kudu sinau. Le pengen masalah perawat ya sekolah nang keperawatan. Le pengen sekolah masalah dokter, sekolah kedokteran. Kalau di Jawa Timur di UNER atau UNBRA, kalau di Jogja UGM, kalau di Semarang ada Unisula, ada Undip, Universitas Diponegoro. Kalau di Malang UNBRA, kalau di Surabaya UNER. Kalau di Solo ada apa? UNS, berapa banyak ya. Jadi harus belajar. Kalau nggak belajar tetap tidak bisa. Lah mungkin ada pertanyaan, Pak Mo, kalau saya oleh Allah, oleh Tuhan dititipi otak yang pas-pasan, saya tidak cerdas, bagaimana itu Pak Mo? Walaupun tidak cerdas, kalau mempeng, rajin, sregep, hasilnya ya tetap akan memuaskan. Ya, kayak manjada yajid ya. Ya, apa yang kamu tekuni itulah yang kamu dapatkan. Nah, jadi orang Dawi, apa yang kamu tekuni itulah yang kamu dapatkan. Sing mbok tekuni mancing ya entuk iwak. Gitu. Sing ditekuni mancing ya entuk iwak. Sing mbok tekuni dolan ya entuk ilmu dolan. Sing mbok tekuni apa? Ya itulah nanti yang kamu tekuni, itulah nanti yang kamu dapatkan. Rupane limpat, nggih. Terus kedua yaitu lobo, punya semangat yang tinggi akan ilmu-ilmu yang sedang kamu pelajari, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi harus punya semangat yang tinggi. Ada ilmu yang kepelajari. Yang ketiga, sabar. Seandainya belum paham harus tetap belajar terus. Seandainya belum hafal atau hafal hilang hafal hilang terus, itu tetap harus sabar, tapi harus tetap berusaha, gak boleh putus asa. Itu ada di kitab taklim dulu, namanya Imam Syafi'i, biasanya menghafalkan hebat, tapi pada suatu saat Imam Syafi'i itu menghafalkan sulit. Itu di taklim begini dawuhnya, sakautu ila waqi'in su'akhifdi farsadani ila tarkil ma'asi wa innal khifdha fadlun min ilahin wa fadlu wa ila yu'tali asi. Iki piye maksudnya? Pada waktu itu Imam Syafi'i mempunyai problem, yaitu dalam menghafalkan mengalami kesulitan. Akhirnya Imam Syafi'i curhat kepada gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi'. Setelah itu farsadani, angka nuduhake sapa Imam Waqi' ni ingsun Imam Syafi'i. Setelah itu gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waqi' memberi petunjuk ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i,
Kalau kamu ingin hafalanmu hebat dan ora lali-lali, itu gampang. Ila tarkil ma'asi. Itu dawuhnya gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi'. Ila tarkil ma'asi, tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, selalu jalankan perintah Tuhan. Nah ini, pengen hafalan top, selalu jauhi larangan Tuhan dan selalu jalankan perintah Tuhan. Ini resep dari gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi'. Tapi selain itu, dari peristiwa Imam Syafi'i curhat kepada Imam Waqi', itu sebenarnya memberikan contoh, memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Kalau sampean utawi jenengan kalau punya problem, curhatlah kepada gurumu, curhatlah kepada kiaimu. Itu sebenarnya memberi contoh seperti itu. Jadi lek duwe problem, curhatlah pada gurumu, curhatlah pada kiaimu. Nah, atau curhatlah pada tokonya. Jadi mohon maaf kalau di Protestan atau di Katolik mungkin curhatlah pada pendeta. Kalau di Hindu apa nggih Pak Pasini? Nopo? Kalau biksu atau apa? Apa? Pendeta. Kalau biksu itu Buddha ya. Ya, jadi curhatlah yang Buddha, curhatlah ke biksu. Yang Katolik Protestan curhatlah pada pendeta. Kalau di Hindu pendeta. Kalau di Islam ya curhatlah pada gurumu, pada kiaimu. Nah itu sebenarnya memberi contoh seperti itu. Cuma kita nangkap apa tidak, kita paham apa tidak. Karena orang alim-alim pakai isyarah, bukan kok wis jelas terus tambah ditaukiti sakilah, tidak. Biasanya pakai isyarah. Cuma kita bisa memahami itu atau tidak, kita bisa menerjemahkan itu apa tidak. Terus farsadani latal kilmasi wa innal khifto fatlun min ilahin. Karena sesungguhnya hafalan yang hebat itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Wa innal khifto fatlun min ilahin wa fatlu wa ila yutaliasi. Dan anugerah dari Tuhan yang berupa hafalan yang hebat tadi itu hanya diturunkan pada orang-orang yang selalu taat pada Allah, pada orang-orang yang selalu taat pada Tuhan. Nah niku sampai pengen hafalan top itu. Kalau mungkin ada yang protes, loh saya selalu melanggar aturan Tuhan. Nah contoh, tapi hafalan saya hebat Pak Mo. Mudah itu jawabannya. Itu diterangkan di kitab Isbatul Karomah. Jalan melanggar Tuhan tapi selalu dikabulkan. Itu dalam bahasa Isbatul Karomah. Waktu itu saya berguru Bahali Wali Sotik, yaitu istidrot, istilah di Isbatul Karomah. Jadi jalan sesat. Ini di Islam begitu. Ya ini sharing ya, yang dari tokoh Hindu, dari tokoh Katolik. Jadi di Islam begitu. Kalau ada jalan yang melanggar aturan Tuhan tapi selalu dikabulkan, itu adalah istidraj, pengeluh-ngeluh dari Allah. Dan juga kami tambahi, kalau kelebihan yang dimiliki kiai itu di Islam dinamakan maunah. Jadi orang gampang-gampang karomah. Kalau karomah itu kelebihan yang diberikan Allah pada levelnya wali. Kalau pada Rasul namanya mukjizat. Istimewaan yang diturunkan pada Rasul namanya mukjizat, pada wali karomah. Sedangkan pada kiai itu namanya maunah. Kalau pada kita wis namanya apa? Wis kelebihan gitu aja. Nah, kalau kiai-kiai namanya maunah. Yaitu istilah-istilah di Islam nih Pak Siti, Pak Markus. Ya, entah kalau di lain saya tadi belum sempat lama komunikasi. Ya kadang saya kan juga membaca sering terkait buku itu perbandingan agama, ya studi perbandingan. Tadi belum sempat lama ya komunikasi. Dan itu tadi hafalan yang hebat hanya diturunkan pada orang-orang selalu patut pada Tuhan. Itu versi di kitab Ta'limul Mutalim. Tapi kalau di kitab yang lebih besar, di sarahnya Fathul Mu'in, yaitu di kitab I'anatul Thalibin yang ada 4 juz. Di situ dikatakan kalau hafalan yang hebat itu di sana dikatakan itu adalah nurullahi. Hafalan yang hebat yang kamu miliki
itu bukan dinamakan fadl, tapi dikatakan nurullahi, itu cahayanya Allah, dan cahaya Allah hanya diberikan pada orang-orang yang selalu taat pada Sang Pencipta atau pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, dipahami ya. Nanti lupa nih Pak, lupa sobar. Terus yang keempat, ben cepat sukses ilmu sampai pelajari, ono sangune. Dan iki ono sangune lek zaman dulu gak duwe apa-apa, budal nekat berani orang-orang zaman dulu ya. Sekarang terjadi pergeseran sudut pandang dan pergeseran perilaku. Saiki lek gak duwe urung sempat belajar sudah KO dulu, lemes, mikir duwe duit pun lemes rumiyin. Lama ngoten Pak Siti, ora duwe duit lemes dhisik, arep sinau males. Kalau orang dulu tidak. Sekarang itu ya duwe ojo akeh-akeh, karena lek dikasih uang saku banyak-banyak itu Pak Markus, kalau disaki uang banyak-banyak akhirnya dia tidak memikirkan ingin paham pelajarannya, tapi dia malah akan bingung memikirkan bagaimana menghabiskan uangnya gak habis-habis, akhirnya dolan keluyuran wis tekan dinti. Mulane lek nyangoni ora entuk kesidikan, ora entuk kakean. Jadi seperti lagunya Fetty Vera, nyangoni yang sedang-sedang aja lah. Niku orang sanglan. Yang kelima, piwulange guru. Artinya kalau sekolah ya harus aktif masuk, ojo bolos, bayar SPP bolos, kasihan orang tuamu. Bolos baru ora mulih, bar delik ning omahe koncone apa dolan ning pantai. Ngesakne wong tuamu sing golekne duit, ngesakne dosa kamu seperti itu. Dan yang keenam, lama masanya. Jadi kalau kamu menuntut ilmu semakin lama, otomatis ilmu-ilmu yang kamu dapatkan akan semakin banyak. Lek kamu rajin mempeng, tapi walaupun lama masanya, lek ra tau sinau, yo gak entuk apa-apa, ya gak mendapatkan ilmu. Nggih, niku yang terkait ilmu. Apakah itu cukup? Belum. Kecuali 6 perkara tadi, orang yang menuntut ilmu harus zinatul insan husnul khuluq, ben diparingi berkah manfaat ilmune, kudu zinatul insan husnul khuluq. Nah, ini Pak Markus ya. Zinatul insan husnul khuluq. Ya di Hindu, di Katolik sebenarnya sama saja anunya, cuma paling bahasanya berbeda ya, kan begitu. Jadi permatanya orang hidup adalah etika, adalah tata krama, adalah sopan santun. Perhiasan manusia dalam hidup adalah tata krama atau adab. Jadi orang yang menuntut ilmu kudu duwe adab, duwe tata krama, kudu duwe sopan santun, dan juga harus menghargai pada orang lain. Kudu. Lale gak duwe tata krama, siapapun mereka, kalau tidak punya tata krama, tidak punya adab, sehebat apapun mereka, siapapun mereka lagi gak duwe tata krama, kamu hidup dimanapun akan dikucilkan oleh lingkunganmu, tidak akan disukai oleh orang-orang di sekitarmu, dan kamu pasti akan susah, nelongso, sengsara sepanjang masa, sepanjang hidupmu. Oleh orang ngadil di jalan, tapi resiko ditanggung penumpang sendiri ya, resiko ditanggung pelaku itu sendiri. Jadi le ora ditata krama wis to, urip piye seneng ora laku, ora payu. Ilmu hebat to kaya apa? Kitab apa apal, le ora duwe tata krama, gak duwe sopan santun, blas sudah sirnalah. Wis ora nek yoni enggak ada powernya sama sekali ya. Terus kecuali itu, orang menuntut ilmu juga harus birrul walidain. Nah niki kalau di bahasa di anu apa Pak Markus, birrul walidain itu berbakti pada orang tua. Kalau di Hindu apa Pak Parsidi? Kalau di Islam berbakti pada orang tua bahasanya birrul walidain. Nah mungkin di sana juga ada mungkin bahasanya lain ya. Jadi birrul walidain harus, kalau ingin manfaat barokah, hebat kaya apa lek gak birrul walidain, berat hidup kamu, berat ya. Birrul walidain kepada orang tua bapak ibu, tapi terutama pada ibumu.
saking penghormatan Allah atau Tuhan kepada ibumu, ibu yang melahirkan kamu. Sampai di pembukaan kitab Qawaidus Shorfiyah awal itu ada ini bunyi begini, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya saking agungnya ibumu, ibu yang melahirkan kamu, sampai surga terletak di telapak kaki ibu. Ya itu cuma macet analogi ya, perumpamaan. Didelok sikile nek telek yo pagak telek, tapi maksudnya itu memberikan gambaran saking agungnya ibu-ibu kita semua yang melahirkan kita semua itu. Jadi hebat kaya apa, tetap birrul walidain terutama pada ibumu. Dulu di zaman era sugengnya Nabi Muhammad, Pak Parsidi, itu ada ini peristiwa nyata Pak Parsidi. Jadi ada peristiwa orang namanya Alqamah, itu ahli ibadah Pak Parsidi, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, tapi berhubung durhaka kepada ibunya, gitu Pak Markus. Karena durhaka kepada ibunya, waktu mengalami sakit berat, tinggal meninggalnya saja, tinggal wafatnya saja, ruhnya nggak mau keluar, nggak mau mengucapkan selamat tinggal pada jasadnya, ruhnya tetap. Jadi artinya sulit untuk wafat. Ya urusannya nggak dunia tok, sampai ke arah kematian pun ruh nggak mau keluar sebelum ibunya memaafkan. Dan ketika itu oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW, carikan kayu mau dibakar. Setelah mau dibakar, ibunya akhirnya baru mau memaafkan Alqamah. Dan setelah dapat maaf ya, ibunya memaafkan, Alqamah baru bisa wafat, ruhnya baru bisa mengucapkan selamat tinggal pada jasad. Ini peristiwa nyata, bukan fiktif, di era sugengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu, mulai kamu topo kaya apa, ojo pisan-pisan wani karo ibumu. Ya awas, ojo pisan-pisan wani karo ibumu sing lainnya. Wes berat uripe, orang donya tok nek akhir. Walaupun kamu kaya raya pun, seumpama ditakdirkan kaya raya, lewani karo ibumu itu, kamu dalam hidupmu tidak akan pernah tenang. Pasti cuma kebahagiaan fata morgana, kebahagiaan semu, mesti bingung dok ya. Karena apa? Di Arba'in itu ada begini, pokoknya siapapun kau menjalankan perintah Sang Pencipta itu nengati adem. Siapapun kau selalu menjalankan di jalur perintah Sang Pencipta itu nengati adem. Di Arba'in itu ada begitu. Dan siapapun kau melanggar larangan atau melanggar aturan Sang Pencipta, nengati iki grejel, bahasa Arba'in Nawawi hadis. Pokoknya melanggar aturan Sang Pencipta, neng ati iki grejel. Grejel berarti ya rapenak, berarti ya gundah gulana, selalu bingung dan bingung. Ada itu di kitab Hadis Arba'in Nawawi. Pokoknya siapapun, walaupun kiai, walaupun siapapun, kalau selalu menjalankan perintah Sang Pencipta, neng ati ayem, damai, sak langkah-langkahnya damai, enak dirasakan. Kalau melanggar aturan Sang Pencipta, sak pola-polanya panggah grenjel, panggah bingung, tidak akan pernah ada kedamaian di dalam hidupnya. Itu dawuhnya kitab Arba'in Nawawi. Di Arba'in Nawawi ini kok wah lengkap sekali. Ini tambahan aja nggih. Terjadinya kita bareng itu di Arba'in disampaikan semua. Hasil kerjasama yang baik antara ayah dan ibu, akhirnya kumpullah antara sperma dan ovum, akhirnya jadilah kita. 40 hari darah, 40 hari getih kempel, 40 hari ketik, mohon maaf ini agak nyelewar sedikit. Jadi untuk sharing juga pada Pak Markus dan Pak Parsiti, jadinya kita jadi 40 hari darah, 40 hari getih kempel, 40 hari daging kempel. Setelah itu usia 120 hari Allah menyuruh malaikat untuk memberikan nyawa, memberi nyawa dan mencatat 4 perkara akan terjadi besok sejak saat itu sampai wafatnya. Itu ada di Arba'in Nawawi itu. Jadi terjadinya kita dijabarkan semuanya itu di ya kitab itu tadi. Termasuk ada di Arba'in Nawawi itu ada dawuh begini, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu pada Tuhanmu dimanapun kamu berada. Itu ada itu ya juga Arba'in Nawawi. Ya ini kira melenceng sekedhik ngapunten. Nggih, dadi birrul walidain sing Alqamah puasane mempeng, ngibadahe mempeng, sedekahe top, kuwi gara-gara wani karo ibuke. Nyawane ketika sakit parah, nyawane ora gelem keluar dari jasadnya.
Israel gak ada jiko-jiko angel sause ibu yang ngapura baru keluar, padahal itu alkoma ahli ibadah, ahli sodako, ahli puasa. Lalu kita sedoyo sodako ora iso kaya alkoma sih, kadang-kadang ngibadah kadang cik yo kadang kodo, terus apa neh poso kadang sak kuwate lah. Terus piye nasib kita lek ngasih berani sama ibu sing alkoma ahli ibadah, ahli poso, ahli sodako nasibnya berat, nyawa gak bisa keluar. Setelah ibunya memaafkan baru nyawa bisa keluar. Lelek kita ora tambah nemen nah mulane awas. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya biru walidain berbakti pada ibuku kalau ibuku sudah meninggal, ibuku sudah dimakamkan? Kalau ibunya sudah dimakamkan, setiap setelah saya sholat atau setiap saat kirim doa untuk ibumu. Terus ini mungkin kalau belum tahu kiai-kiai tapi sudah tahu, alhamdulillah di Islam ini sharing ini Pak Marcos, Pak Pansini, yang membawa doa-doa kamu baik mengirim pada orang hidup atau orang yang mati sampai kepada orang yang kamu kirim itu adalah makhluknya Allah. Keterangannya di kitab Burdah yang namanya angin soban, tulisannya di wakofne angin soba. Itu yang membawa doa-doa kamu, baik yang kamu kirimkan pada orang yang hidup maupun yang kamu kirimkan pada orang-orang yang sudah wafat. Yang membawa itu adalah makhluknya Allah yang bernama angin soba. Keterangannya itu di kitab Burdah. Nah, kadang kiai-kiai kadang urung-uro iki ya, kadang kurang teliti ya. Sing membawa itu angin soba. Mulane kula lek berdoa mesti kula ngeten. Gak usah berdoa kabeh. Ya Allah, mesti kula tambahi ngoten. Mugi-mugi malu jenengan sing nami angin soba ya Allah. Cepat membawa doa kula ya Allah, untuk cepat membawa doa saya kepada jenengan ya Allah, biar cepat dikabulkan. Saya di penutupan doa seperti itu. Ya Allah, malu jenengan angin soba yang untuk itu mugi-mugi enggak jenengan segera menghadap ke jenengan membawa doa-doa saya ya Allah ya. Karena yang membawa doa kita baik dikirim orang meninggal maupun orang hidup yaitu makhluk Allah yang bernama angin soba. Tulisannya soban, berhubung diwakofne menurut ilmu tajwid bocone soba, sotba alif sambung kabeh. Nggih. Dadi angin soba. Saya ingin mentekati gimana? Oh ya masalah ibu ya. Oke, sampun niku mau harus berbakti kepada orang tua. Oh ya, kalau dikirim itu, terus setelah itu Kemis atau Jumat, kalau jadi legane dilonggarne, berangkatlah ke makam ibumu sebagai bentuk biru walidain kalau ibumu sudah wafat atau bapakmu sudah wafat. Kecuali dikirimi doa-doa, juga berangkatlah ke makam bapak itu ibumu yang sudah wafat. Bawakan bunga yang masih basah. Bunga yang masih basah taruh di atas makam ibumu. Kenapa kok bunga yang masih basah? Karena bunga yang masih basah kalau ditaruh di atas makam ibumu itu bisa memohonkan ampun, memintakan ampun pada Allah atas dosa-dosa ibumu yang kamu kasih bunga yang masih basah itu. Lewis garing ora, le bunga-bunga sing teles ikui iso njaluk ning ngapura Gusti Allah atas dosa-dosa ibumu sing mbok ngkei kembang sing jek teles kuwi mang. Le bedina mbok ngkei kembang teles terus makam ibumu, ibumu senenge ya ora karuan karena bunga sing teles bedina mbok deleh ning walaupun apa mbok deleh ning dhuwure makam ibumu kuwi njaluk ning ngapura Gusti Allah atas dosa-dosa sing dilakoni ibumu ketika masih hidup. Nah niku bunga yang basah. Nggih. Jadi setiap Kamis atau Jumat lah ngoten. Kenapa Jumat? Jumat itu Sayyidul Ayyam. Contoh hari biasa jangan muji sholal Muhammad pisan, ganjarane sitok-tok. Tapi le Jumat padha munine sholal Muhammad, ganjarane dilipatkan 10 kali. Sampai sedekah barang gitu, tapi iso sedekah setiap waktu lah. Tapi ganjaran yang paling gede ya dina Jumat, kelipatannya 10 kali. Ngekei sego sak piring karo wong, ya ganjarane sego sak piring hari di selain Jumat. Tapi dina Jumat ngekei sego sak piring wong, ganjarannya 10 piring. Nah, karena itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Nah, kalau dino rajanya hari ya Jumat, rajanya bulan apa? Rajanya bulan Ramadan. Iki rada nyelewar sedhik mboten napa-napa nggih. Lah nggih rada nyelewar-nyelewar. Nggih, lek rajanya bulan tuh Ramadan. Niki tambahan mboten napa tambahan. Agak nyelewar dikit gak apa-apa.
Jadi terkait Ramadan, walaupun enggak Ramadan, mumpung eling kula mboten menapa untuk melenceng sedikit. Saya ngerti kehebatan, ngerti tope Ramadan. Umat Muhammad tuh pengen dalam penuh full setahun itu enggak ada bulan lain selain Ramadan. Le ngerti manfaatnya Ramadan itu yang keterangannya teng kitab Durratun Nasihin. Le ngerti kehebatan manfaatnya luar biasa itu Ramadan. Kui pengennya bulan itu Ramadan kabeh setahun. Nah, ini tambahan ngelewar mumpung eling nggih. Pun nggih, yang terkait ilmu sudah. Sekarang dawuh Nabi Muhammad terkait kedamaian, terkait kesejahteraan yang tanpa gejolak. Jadi di desa nopo niki? Desa apa ini? Mataram Jaya. Kalau Mataram Jaya ingin damai, ingin makmur, ingin sejahtera, Pak Kepala Desa, nah, tingkat desa kepala desa. Menurut konsep dari Rasulullah SAW, di desa Mataram Makmur ini harus ada 4 perkara. Ya ini harus satu paket, nggak boleh, nggak ada satu aja gejolak ini. Awaluha tadi kiwamu dunia biar bati Asia. Kalau Mataram Jaya ingin damai makmur sejahtera, awaluha bil ulama. Jadi harus ada 4 perkara di sini. Harus ada kiainya, harus ada tokoh-tokoh agamanya di desa Mataram Jaya. Di desa Mataram Jaya ini, kenapa harus ada tokoh-tokoh agama untuk membimbing kita? Yang asalnya belum bisa untuk beribadah pada Tuhannya, diwarai ibadah pada Tuhannya, pada Allah. Saya ngasalin nakal ya ben gak nakal, saya wis iso beribadah pada Tuhan ben luwih kusuk. Dan seandainya tokoh agamanya atau kiainya sudah banyak, tolong dijaga kekompakannya, kebersamaannya. Mohon maaf, karena ini biasanya di Jawa banyak terjadi nih Pak Markus. Mohon maaf. Jadi ketika jelang pilpres, pilkada atau pilgub, gara ini cuma analogi loh. Nggak enak. Gara-gara rebutan aqua, mohon maaf ini isaroh analogi, maksudnya gara-gara rebutan duit kan kasar. Gara-gara rebutan aqua, gara-gara rebutan teh botol, jadi geger di antara tokoh-tokoh. Leres betul Pak Markus, jelang pilpres karena perbedaan pilihan, karena perbedaan pendapat. Padahal seorang tokoh agama, seorang kiai ulama, jangan siap hanya untuk sama saja. Jangan siap hanya untuk sama, tapi juga harus siap dan legowo untuk berbeda. Karena ini sharing ini Pak Markus, karena di Islam dikatakan ihtilaful ulama rahmatun, perbedaan pendapat antar ulama, perbedaan pendapat pemimpin-pemimpin, perbedaan pendapat tokoh-tokoh itu adalah rahmat dari Allah. Jadi rahmat dari Allah, tapi sikapi perbedaan itu dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Jangan disikapi dengan cara emosional dan kekanak-kanakan. Kenapa harus begitu? Karena kalau disikapi dengan cara kekanak-kanakan atau emosional, itu adalah awal konflik, awal kehancuran, awal konflik, awal gejolak, awal kehancuran di organisasi apapun. Organisasi apapun, kalau pengurusnya atau oknumnya mensikapi suatu masalah kekanak-kanakan, ya pasti awal konflik, awal gejolak, dan awal kehancuran organisasi apapun itu. Nah, ini. Kalau beda pendapat itu biasa, Pak Markus, terus Pak Aman, Bayi Aman, biasa. Tapi kalau pendapat mantan Ketua PBNU dan juga mantan Wantimpres, Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, beda pendapat itu biasa, nggak perlu digegerkan. Saya ngerodok pantes digeger. Itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Nah, niku beda pendapatan, beda isi kantong, beda penghasilan. Itu yang perlu digeger nih. Menurut pola dawuhnya mantan Wantimpres dan mantan Ketua PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi, Pondok Cengker Malang, tapi juga punya pondok di Jakarta, kayak dimakamkan di Jakarta. Aslinya kan Pondok Cengker Ayam Malang. Nah, ini dieling-eling, gara-gara aqua gue ger, akhirnya tokoh-tokoh seharusnya jadi tuntunan masyarakat,
akhirnya malah dadi tontonan, dadi guyon, dadi lawaan, dadi ketoprakan. Malah haibahnya kewibawaane ilang, malah ora kajen lan yo ora diajeni. Gara-gara rebutan aqua, gara-gara perbedaan tidak disikapi dengan dewasa, akhirnya malah jadi bumerang, malah ora kajen radio kajen masyarakat, ora dadi tuntunan, malah dadi tontonan, dadi lawaan. Ben gak ngono, mulane iki siaplah untuk berbeda, tidak harus sama, karena istilah ulama rahmatun tadi, dan sikapi perbedaan dengan dewasa dan bijak dan arif. Ya teorinya enak iki, ngelakoni ya rada abot karena pendidikan. Nyon sewu nggih Pak Markus. Karena pendidikan orang sekolahnya berbeda-beda, otomatis SDM-nya berbeda-beda, kestabilan emosinya berbeda-beda, dalam mengambil langkah dan tindakan berbeda-beda karena SDM-nya berbeda-beda. Ya teorinya penak, ngelakonine ya rada abot. Yaitu karena SDM berbeda-beda, mengambil tindakan berbeda-beda, cara memandang suatu masalah juga berbeda-beda. Ya cuma tekan tinggal saya lali ulama uwes lah. Yang kedua, wasale pengen naik desa Mataram Jaya damai makmur sejahtera, wasani biatil umaro niki dawuh Nabi Muhammad, yaitu pemimpin yang adil, Pak Kepala Desa yang adil, yang ngayomi semuanya, merawat semuanya yang ada di Makmur Jaya saujud-ujudnya. Orang yang mungkin di Makmur Jaya adalah warga Bapak. Tidak boleh Pak Kepala Desa cuma ngayomi pendukungnya saja, tidak boleh. Harus ngayomi semuanya kalau memang itu warga Makmur Jaya. Pak Kepala Desa tidak boleh menganak emaskan dari salah satu warganya, karena itu bisa berdampak, bisa menyebabkan kecemburuan sosial. Dan Pak Kepala Desa juga tidak boleh menganak tirikan dari salah satu warga Bapak, karena itu diskriminasi dan melanggar HAM. Nah, diskriminasi, melanggar HAM. Ya, jadi kudu diayomi semuanya. Yang ketiga, ingin damai makmur sejahtera, wasalisu bisahawatil agniya, kepeduliane wong sing sugih-sugih. Jawa sakit nggih, Jawa nggih, paham nggih? Kepeduliane wong sing sugih-sugih karo wong sing ra duwe, kaya iki cah yatim. Sing sugih-sugih kudu peduli, karena juga sedekah tadi bisa menghindarkan dari malapetaka, bisa menghindari kepedihan, dan iso ndadekne jenengan wong sugih-sugih umurmu iso dadi panjang lek gelem sedekah. Lek ora gelem sedekah ya berarti dadi pendek. Nah dawuhe itu kan gitu. As-sadaqatu tabul bala wa tutawilul umrah. Lek gak gelem sedekah malah itu balak terus, cobaan terus. Nggih. Dadi kepeduliane wong sing sugih-sugih karo wong sing gak duwe. Tapi ojo iki selain anak yatim loh, ini di luar anak yatim maklum dikosakasi. Di warga jangan dikosakasi uang aja, jangan. Itu nanti menciptakan kader-kader pemalas dan malah membunuh masa depan warga jenengan Pak Kepala Desa. Maksudnya kepedulian orang sugih karo wong sing gak duwe, maksudnya seandainya balai desa mungkin arep bangun kamar mandi atau benahi gedung nang balai desa apa nang kampung apalah terkait desa, mungkin ada tukang atau anak-anak yang mungkin dia kurang mampu dilibatkan, apa nek kuli napa nek tukang, biar ada pemasukan. Maksudnya kepedulian orang kaya padahal tidak punya seperti itu. Ojo dikakek duit, itu nanti malah menciptakan kader-kader pemalas dan membunuh masa depan uang sing dikakek duit itu tadi. Tapi ada istisna ya, kecuali yatim piatu lain. Ya istisna itu dalam ilmu alfiah namanya pengecualian. Terus yang keempat, lah niki warobiu bitawatil fuqara. Lah niki jeng Nabi donga-dongane wong melarat. Nah jeng Nabi gak nyebut wong sugih-sugih. Dadi neng desa Makmur Jaya Mataram Jaya ini dongane wong melarat, dongane wong sugih ora payu. Ini dawuh jeng Nabi, bukan dawuh ya warobiu bitawatil fuqara. Mulane wong sing melarat desa Mataram Jaya dongo untuk kebaikan, ojo dongo elek. Maksudnya dongo elek ya mati, apalagi orang matlum, orang tertindas. Kalau orang tertindas teraniaya, mohon maaf ini tidak menyinggung Pak Markus, Pak Pansidi. Jadi didawuhkan di kitab Islam di Tangkil Kol, walaupun
Kalau orang teraniaya, orang tertindas, walaupun keyakinannya tidak Islam, walaupun keyakinannya lain, itu doanya dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak Islam, doanya dikabulkan Tuhan. Kalau itu madlum, hamba teraniaya. Terkait tadi warobi itu batal fukara, awas kene ben makmur jatera. Dongo-dongone wong melarat berarti dongo-dongone wong sugih ora payu. Ini dawuh Kanjeng Nabi lho. Warobi itu bitawatil fukara. Lalu fukara tak manani wong sugih tambah kleru. Saya digoblokne wong akeh iki wae. Warobi bitawatil fukara. Teng desa mriki kudu wong gak duwe banyak berdoa untuk kebaikan dan untuk kemajuan dan keselamatan semua warga di desa Mataram Jaya. Sing melarat akeh donga, kowe wong sugih gak disebut karo Kanjeng Nabi. Sing disebut wong melarat, wong fakir miskin sing disebut Kanjeng Nabi. Orang kaya tidak disebut di sini dalam konsep biar Mataram Jaya damai mau sejahtera. Salah satunya harus terpenuhi di desa ini adalah donga-dongane wong melarat, duduk donga-dongane wong sugih. Dadi sing melarat donga terus untuk kebaikan desa Mataram Jaya. Pak Kepala Desa kalau perlu sowan pada orang-orang sing melarat lah dan menggalang orang melarat sing duwe niku ken donga bareng ben dongane muga-muga Pak Kepala Desa dadi kepala desa seterusnya selama undang-undang tidak melarang. Jadi 6 tahun ya kali 3 lepeng 4 tambah melanggar undang-undang. Dadi Pak Kepala Desa sowan-sowan keliling dongane wong gak duwe itu ijabah mustajab niki dawuh Kanjeng Nabi. Jenengan pengen dados kepala desa malih tapi lek mboten nggih terserah. Nggih akhire nggih terserah jenengan. Lek pengen dadi kepala desa malih sowan teng tiang-tiang kang melarat ora mau sugih-sugih wong melarat dongane setiaan Kanjeng Nabi dadekne makmur sejahtera fukara wong melarat dudu wong sugih-sugih. Mohon maaf kami menyampaikan ini bukan diskriminasi pada orang kaya, bukan mendiskreditkan orang kaya, tidak, tapi kami memaknai apa adanya yang didhawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek Pak Kepala Desa pengen dadi lek pengen, lek ora gak perlu dibahas. Sowanlah pada orang-orang yang ada di desa ini, pada wong sing melarat. Terus karo saya dapat ijazah dari Habib, kecuali anak yatim nyun sewu. Sowanlah kepada janda sing melarat lan sing sepuh nek desa itu. Setelah itu suruh berdoa, mujarabnya luar biasa. Saya dapat ijazah dari seorang habaib, dari Habib. Nggih. Jadi janda sing sepuh sing melarat nanti sobriku. Ojo janda-janda muda itu nanti malah muncul kasus-kasus baru. Janda-janda muda wes kasus itu nanti. Wah, ojo janda suwane janda-janda muda. Wah wes tambah kacau desane nggih. Akhirnya tambah belum sampai purna bisa-bisa kepala desanya dilaporkan, wah bisa masuk penjara itu nanti. Iya, tapi lek diijab ya ora masuk penjara, tetap sesuai syariat. Persyaratannya pokoknya ini harus ada zaut, mohon maaf ini melebar sedikit, ada zaut pengantin laki-laki, Pak Kepala Desanya, ada zaudah janda mudanya tadi, ada syahidani, saksi 2 harus laki-laki. Kalau di hukum negara kan bebas, pokoknya di atas umur, wedok apa-apa, tapi lek pernikahan kudu laki-laki syahidani, kudu enek wali, kudu enek mahar mas kawin, kudu enek seho qabil tu nikah, itu ada 6 itu. Salah satu enggak terpenuhi, akadnya fasad, nikahnya enggak sah. Ya, di Islam seperti itu Pak Markus. Ya. Lah niku, lek dijab yo tidak ada problem. Tapi apa wani tenan Pak Kepala Desa? Karo mbok wek. Kalau kan kudu izin. Lek enggak dilapornya apa gak kena undang-undang apa itu? Pernikahan, wah kan agak rawan itu. Kalau dilaporkan kalau belum berubah undang-undangnya loh. Seandainya terjadi seperti itu, kalau nggak ada izin dari istri tuanya, itu kalau dituntut saksine kena, sing ngijabi kena, mantene kena, kabeh mlebu penjara. Lek mbok weke gak trimo. Ya. Dadi saksine kena, pengantene wedok kena, kiyaine sing ngijabi ya kena. Ya, lek ada gugatan dari istri tua, hati-hati lah kita kayak senjata istri tua. Lek mbok gugat sing terlibat yang pernikahan mlebu penjara kabeh sesuai pasalnya, sesuai perannya masing-masing. Nah, Pak Kepala Desa ben wah rodok jantungan iki. Carane piye? Ben ya ndelik ben ra konangan.
ilmu kancil nyolong timun. Iku opo oke. Nanti Pak Kepala Desa memang pengen dados malah ini masukan itu tadi ke janda sepuh sing melarat yang ada di desa ini bar jenengan sedekah mbok rupiah rupiah setelah itu suruh berdoa jenengan ngamini luar biasa itu ya di logika ada bisa tapi masya Allah kecuali anak yatim kita harus megang kepalanya emang itu luar biasa betul kalau suan-suan teng wong melarat lek jenengan pengen dadi ke periode kedua ketiga tapi lek mboten pengen dados ya sak karep-karepmu kan ngoten nggih sampun saiki wektune lek habis nanti wah wis mes jam ya sak jam kurang 6 menit kalau saya bawa handphone untuk ngatur waktu ya selanjutnya yaitu menyampaikan terkait kehebatan ulama kehebatan kiai. Wah ini kiai kiai kehebatan nih. Mulane nyapa neng NU kon hormat kiai, kon ngajeni kiai, ada rahasianya, ada keistimewaannya. Dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akromawah. Wa man akromawah fa ma'waul jannah. Diingatkan loh adik-adikku juniorku alumni Lirboy Masal lene sing salah harus diingatkan lek kamu nggak mengingatkan lek saya salah karena memang nggak tahu saya makfuun tapi lek kamu tahu nggak mengingatkan kamu kena pasal dosa. Kenapa kok pasal dosa? Ya seperti hukum di Indonesia. Walaupun kamu bukan pelaku, ada kejahatan, kamu kok melihat, kok pembiaran, kamu juga akan kena pasal. Walaupun pasalnya lain karena pembiaran. Sampai juga gitu. Kalau saya salah kok tidak diingatkan, karena padahal sampean tahu itu sampean pasalnya dosa. Nah. Jadi lek wonten tiang, paham nggih Jawi paham nggih? Jadi lek panjenengan kok purun mulyane Mbah Yai Aman contoh kok purun mulyakan bayi aman niku sami mawon sesungguhnya mulyane Nabi Muhammad dan orang yang mulyane Nabi Muhammad sesungguhnya muliakan Allah dan tempat kembalinya adalah surga. Dawuhnya Nabi Muhammad lagi terkait kehebatan ulama keistimewaan kiai kagungan kiai man nadoro ila wajil alim nadrotan fafariha biha halaka wau mintilkan nadroti malakan yang astaghfirulahu ila yaumil qiyamah. Ini saya kasih Abdul Amal cari pahala tanpa modal tidak usah kehilangan uang tapi pahalanya kuatah. Jenengan kok purun memandang purun mirsani bayai aman dengan bunga dengan rasa bahagia bukan perasaan benci. Tapi kalau perasaan benci tidak masuk dalam tipe ini. Yang dibahas di sini melihat bayai aman dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang dan bahagia. Itu setiap pandangan jenengan pada bayai aman oleh Allah akan diciptakan, dijadikan satu malaikat dan malaikat itu tadi oleh Allah akan diperintahkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa jenengan sampai dino kiamat. Oh, penak toh? Lek nyawang pisan ngene, nyawang ping 10 karo Gusti Allah didadekne malaikat 10 lan malaikat 10 ku diperintah oleh Allah untuk njuk ning ngapura dosa-dosa jenengan sejak sampean lahir sampai dino kiamat. Lho, penak toh? Mulane mumpungane bayi aman ndang sawangen. Lah, di bayi aman ndelik nang ndi iki? Nanti sawang delik payah susah. Lah Mbah Yai itu niki Mbah Muji ya atau Mbah Muji nggih. Mbah Yai Muji juga enggak apa-apa. Lek gelem nyawang Mbah Muji setiap pandangan jenengan diciptakan oleh Allah dijadikan malaikat satu dan malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa jenengan dari dulu sampai dino kiamat. Enak tanpa modal tapi tidak dengan perasaan benci. Lek benci tidak termasuk, harus dengan perasaan bahagia dan damai. Lagi dawuh Nabi Muhammad terkait kehebatan ulama man sofali man fagannama sofahani. Lah iki lek lanang salamane karo Mbah Yai, lek wedok salamane karo Bu Nyai. Aja lek wong wedok karo Mbah Yai wah aku malah nanggung dosane wong sak pirang-pirang iku. Ya. Jadi jenengan
kok purun sungkem kalih bayi aman sing lanang, le sing wedok kok purun sungkem dateng bunyai aman. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi, jenengan diberi pahala seperti sungkem langsung pada Nabi Muhammad ketika masih sugeng. Nah, ngoten. Lek dalam bahasa saya dulu ngeten. Setiap anu ganjarane sak renjang, lek bahasa saya nggih. Ganjarane sak renjang, nyawang ulama untuk ganjaran sak renjang, salaman karo ulama untuk ganjaran sak renjang. Lek apa kula ngoten rumin bahasanya nggih. Dadi lek jenengan purun sungkem dateng bayi aman, sing wedok karo bunyai aman, sing lanang karo bayi aman, niku diparingi ganjaran te pahala seperti jabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih sugeng. Terus keistimewaan ulama malih dawuh Nabi Muhammad, man zaro aliman faganna mazaroni. Lah iki lek sing wafat tak contone bayi aman karo bayi muji, bahaya nanti. Saya lah sama dengan yang mempercepat kesahidan bayi aman karo bayi muji. Nah, lek sing wafat berarti begini, jenengan kok purun sowan teng orang-orang alim teng makam kampung jenengan kiambak wonten makame tiang alim-alim yang NU itu, jenengan kok purun sowan mriku, jenengan belum bisa umroh, jenengan belum bisa haji, jenengan sowan teng makam daerah kampung masing-masing, makamnya kiai-kiai alim NU, niku diberi ganjaran, diberi pahala seperti sowan langsung di makam Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi jenengan sowan teng makame kiai-kiai alim teng desa jenengan piyambak niku ganjarane sami mawon kalih jenengan sowan teng makame Nabi Muhammad langsung mriko. Sing urung iso umroh, urung iso haji tapi pengen sowan makam Nabi Muhammad, wis kok iso sowan ono setiap Kamis apa Jumat apa sowan ning makame kiai-kiai ngalim NU di desane jenengan masing-masing, niku sami mawon pahalane sowan langsung dateng makame Nabi Muhammad. Nah, lek yang masih hidup artinya silaturahmi, lek jenengan purun silaturahmi dateng bayi muji atau bayi aman, itu juga diberi pahala seperti sowan langsung silaturahmi langsung datang Nabi Muhammad SAW. Iki sing dawuh sapa? Ya Nabi Muhammad sendiri. Keterangannya ada di kitab Duratun Nasihin, ada di kitab Tanggal Qol ada ya. Ini cuma afdalul amal untuk merangsang biar kita semangat untuk ibadah pada Allah. Yang terakhir untuk panjang ini terkait ya ini karena jelang Pilpres. Sebagai anak bangsa Indonesia, ini pesan Gus Maksum itu, sebagai anak bangsa Indonesia kita harus selalu taat pada aturan agama maupun aturan negara. Kenapa kok kita juga harus selalu taat pada aturan negara? Karena dawuh sesepuh NU Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cinta pada negara, cinta pada tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita harus selalu taat pada aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua, kita harus ikut berpartisipasi menjaga keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah harga mati yang udah tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun. Dan yang ketiga, kita sebagai anak bangsa harus selalu menjaga kekompakan, baik sesama anggota Gasmi, sesama anggota Baganusa, lintas etnis, lintas bela diri, lintas etnis, lintas bela diri, lintas suku, lintas agama, lintas apapun, kita harus selalu menjaga kekompakannya. Kenapa? Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai anak bangsa Indonesia. Dan seandainya di daerah kamu masing-masing kamu melihat sebuah pelanggaran hukum, walaupun kamu mampu untuk menanganinya, kamu mampu untuk mengatasinya sendiri, ingat, negara kita negara hukum. Tolong jangan main hakim sendiri. Kalau melihat sebuah pelanggaran hukum di daerah kamu masing-masing, harus langsung koordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh negara. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Tolong jangan main hakim sendiri. Mekaten, yeah.
untuk penutupan niki sholawatan kenang-kenangan keng abah kula ben adem, dan juga ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, poso wong sing paling cedhek karo aku sing paling akeh maca sholawate. Lah muga-muga barokah niki besok ben cedhek Nabi Muhammad, lan muga-muga itu sapati dari Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Moto awas, nah, ini mengingatkan kita ini, dadi blawur iku alamate wis arep mlebu kubur. Untuk pepak dadi ompong, awas ini maknane, jangan keliru. Untuk pepak dadi ompong iku alamate arep mlebu rong. Aja ronge sapa? Iki klelu mlebu rong ngawur, bisa pidana ini, hukuman berat ini ya. Awas, maknai rong wae bisa pasal pornografi, bisa pidana berat. Rong bukan haknya. Ini maksudnya rong kubur nggih. Untuk pepak dadi ompong iku alamat jadi nggih. Atau awas dadi blawur iku alamate wis mlebu kubur. Untuk pepak dadi ompong iku alamat arep mlebu rong maksudku. Monggo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Moto awas dadi blawur wis. Moto awas sudah ya? Sudah. Rambut ireng dadi putih iku alamate wis arep mulih. Terus pipi gembur-gembur dadi kempot iku alamate nyawa wis arep copot. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini dulu kenang-kenangan abah saya setiap selesai ada lagi tambahan tapi rasa tak manani. Jadi nanti kena pasal undang-undang pornografi ini, bercanda tapi serius, sing manani nanti anak-anak imasal. Ora usah dimanani saiki, nanti lek pengen paham anak-anak imasal. Wamun bila sinin tomuha masya Allah, jabalun bila sajarin tomuha yo masa Allah. Guyu sing paham. Saya gak akan menerjemahkan, nanti malah jorok dikira wis. Pokoknya tanya ini maknane, jangan takok adik-adikku junior imasal. Jadi famun bila sinin tomuha masa Allah, jabalun bila sajarin tomuha masa Allah. Cangkem tanpa untuk rasane masya Allah, gunung tanpa wit-witan rasane yo masya Allah. Ini tambahan aja biar awet nom. Pak Lurah ben awet nom. Nih kamu Pak Lurah nggih, Pak Kepala Desa, lek pengen dados malih janda yang sangat miskin, janda sepuh, lan suwun kan donga, yen nggih tiang-tiang sing melarat. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten Pak Bayi Aman dan kula kali rombongan, mungkin selama wonten mriki ada hal yang kurang berkenan baik sengaja cedak kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang apa salahnya kapan-kapan kita jumpa lagi. Dan juga kita doakan Mbak Yai untuk Bayi Aman, Bayi Mujistoyo, mugi-mugi panjang umur. Pak Kepala Desa mugi-mugi dados malih lek purun nglampahi ingkang kula pesenaken. Sowan-sowan dateng tiang-tiang mboten gadah, kalih sowan dateng
janda yang paling miskin di desa ini, tapi janda sepuh, jangan janda kembang. Le janda kembang atau janda muda nanti tambah musibah. Oke. Jadi kilang lagu nyumpang ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.